Jadi sekarang prakteknya di Hasan Sadikin berarti ya, Gung ya? Dan juga di Ya, Jepang ya? jadi kebetulan saya di 4 tempat itu saya kerjanya. Jadi di Hasan Sadikin, FK Unpad, sambil ngajar. Kemudian di Rumah Sakit Santosa Sentral Bandung, Rumah Sakit Angkatan Udara Salamun, sama kadang-kadang saya ke Tokyo. Kebetulan saya dulu sekolah di Tokyo, sampai sekarang masih bolak-balik. Gitu. Oke. Jadi muter-muter aja kerjaannya. Keluarga juga di Tokyo ya? Ya, kebetulan keluarga di sini. Ya, silakan Gung. Gitu. Baik, saya dapat tugas dari Om Raymond untuk bicara tentang serba-serbi stroke. Saya akan coba bicara sesimpel mungkin karena mungkin banyak bahasa kedokteran, tapi akan saya terjemahkan. Kan di sini nggak ada dokter kali ya, atau perawat nggak ada ya. Jadi saya akan mulai dari basic sampai nanti aplikasi dan gimana kita bisa menjaga otak ini jangan sampailah kena stroke. Gitu. Slide saya udah kelihatan ya? Udah, cakep. Sudah, ya. siap. Ini kok nggak jalan. Nah, ini saya putarkan video dulu sebentar. Videonya muter, sayanya geremet tuh kepalanya. Suaranya kedengeran nggak? Enggak. Enggak ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya udah, saya sambil cerita aja. Ini adalah Boleh. sel saraf ya di dalam otak, ilustrasinya. Nah, antara satu saraf dengan yang lain tuh mereka punya koneksi. Dan ini berjumlah triliunan di dalam otak. Jadi bayangkan semua koneksi ini ngasih sinyal satu sama lain, tidak ada skenario, tidak ada apa, tapi mereka bekerja secara otomatis. Nggak ada yang random, nggak ada yang asal-asalan jalan, tapi mereka benar-benar memberikan impuls ke satu sel saraf ke yang lain itu sesuai dengan tugasnya masing-masing gitu. Nggak ada sutradaranya sama sekali jadi antar sel saraf itu. Nah ini kata si Susan McConnell ini dibilang gitu, sama kayak kita bikin satu skenario drama, nggak ada skrip, nggak ada apa, tapi mereka berjalan, nggak ada direktur pun nggak tetap jalan dia. Dan nggak pernah bicara sebelumnya, tapi mereka bisa kerja, terus kita muncul sebagai satu apa ya namanya aktivitas yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Buat dia tuh katanya satu miracle banget lah. Jadi otak itu benar-benar super komputer yang nggak bisa dibuat oleh siapapun. Nah, ini sebagai pendahuluan bahwa yang namanya otak itu adalah suatu organ yang sangat kompleks dan dia berfungsi untuk mengatur proses berpikir, memori, kemudian emosi, ada rasa baik itu raba, sakit dan sebagainya. Kemampuan untuk bergerak itu dilakukan oleh otak perintahnya. Kita bisa melihat, bernafas, merasakan panas, dingin, lapar, dan hampir semua sistem yang dalam tubuh kita itu diatur dalam otak baik sadar maupun tidak sadar. Nah, otak sendiri bersama dengan sumsum tulang belakang yang keluar dari leher terus sampai ke ekor yang kita sebut spinal, itu kita sebut sebagai susunan saraf pusat. Jadi dengan kata lain, kalau central processing unit-nya ini atau CPU-nya itu bagus, dengan kata lain otak itu sehat, seharusnya pikiran dia dan tubuh dia juga akan jadi sehat gitu. Karena yang memerintah semuanya, yang memproses semua perilaku manusia itu ada di dalam otak dan itu bisa dilatih sebenarnya. Nah ini gambaran anatomi, ilustrasinya seperti ini. Kalau kita lihat ini ada hidung, otak itu dibagi dua. Yang kuning ini otak besar yang kita sebut dalam bahasa kedokteran itu cerebrum. Yang biru ini otak kecil, dan di antara otak besar otak kecil ada batang otak. Nah dari batang otak ini atau brainstem dia terus sampai ke bawah sampai ke ekor jadi sumsum tulang belakang. Berat otak kita rata-rata orang dewasa itu 1,2 sampai 1,4 kg. Dia nggak berat, sekitar 2% dari jumlah total berat tubuh kita. Dan volumenya sendiri rata-rata 1.260 cm3 pada pria, dan wanita relatif lebih kecil karena fisiknya juga lebih kecil, yaitu sekitar 1.130 cm3. Namun demikian ada variasi individu
dari berat otak, di mana pada pria itu 1,18 sampai 1,62, sedangkan pada wanita 1,03 sampai 1,4. Jadi sebenarnya sih volume dan berat ini tidak berpengaruh terhadap kecerdasan orang sebenarnya, tapi bagaimana membuat interkoneksi antar sel saraf tadi dengan cara belajar, berlatih, dan berpikir. Nah, dengan cara seperti itulah nggak sedikit orang yang secara fisik dia kecil ternyata dia cerdas banget gitu, atau secara fisik dia besar tapi kok bego amat gitu ya, kasarnya gitulah. Ya, Jadi ya, ya, itulah ya, ya. jawabannya. Sama kayak otot ya sebenarnya. Dia Ya, dikasih ya, otot ya. besar, badan besar tapi nggak pernah dilatih, ya dia nggak akan jadi strong gitu. Tapi kalau Yes. dia orangnya kecil, dia latih, ya dia jadi strong juga. Otak pun sama seperti itu. Nah, ini gambar potongan otak dan sumsum tulang belakang. Nah, ini kalau kita lihat, ini potongan otak itu dipotong gini dia. Begini. Jadi ini kita lihat dari depan yang ini. Kita lihat dari depan. Dan ini potongan sumsum tulang belakang dipotongnya begini. Jadi kalau di leher, Horizontal, ya. nah, horizontal, betul. Ini potongan vertikal. Nah, uniknya ada dua lapisan atau dua daerah yang sangat berbeda antara otak dan sumsum tulang belakang. Ada yang kita sebut sebagai gray matter. Ini gray matter yang abu-abu, dan white matter. Kenapa harus dipisah seperti ini? Karena mereka punya fungsi yang sangat penting dalam sistem persyarafan. Nah, gray matter ini kalau di otak itu posisinya dia di luar. Sedangkan yang white matter itu di dalam. Sedangkan sumsum tulang belakang terbalik. Gray matter-nya di tengah, white matter-nya di luar. Gitu. Yang abu-abunya di tengah, yang putihnya di luar. Nah, sumsum tulang belakang ini selalu ada persarafan yang keluar dari sisi kiri dan kanannya. Ini keluar cabang. Makanya dari leher sampai ekor itu keluar cabang-cabang ini. Nah, begitu dia keluar dari sumsum tulang belakang, ini kita sebut saraf tepi atau saraf perifer. Jadi ini saraf pusat, begitu keluar jadi saraf tepi. Nah, kenapa jadi dua itu? Kalau pada susunan saraf pusat yang di otak, si gray matter ini, nah ini gray matter ini, yang tadi gray matter, itu isinya tuh ini. Ada sel yang kita sebut akson, ini satu kompleks ini namanya sel saraf itu kita sebut akson. Akson, dan di dalam akson itu ada inti selnya, neuron namanya. Nah, ini gray matter berisi neuron somas yang ini. Nah, si neuron somanya ini warnanya lebih gelap daripada yang tadi white matter-nya. Dia berbentuk bulat di tengah-tengah sel. Disinilah pusat processing dari satu sel saraf. Dan white matter dibentuk oleh akson. Aksonnya ini. Nih, akson. Jadi kayak ada, ini gambar ilustrasi yang lain. Kalau ini sel saraf, yang disebut neuron, somanya di tengah, dia punya tangan gini. Tangan inilah yang ketemu sama sel saraf lain. Ini yang disebut akson. Nah, si neuron ini, dia tidak punya isolator. Sama kayak kabel gitu, antara dua lampu sama saklar gitu kan. Kalau si lampunya ini nggak ada isolator, saklarnya nggak ada isolator. Tapi kabelnya tuh harus ada isolator karetnya. Kalau nggak konslet nanti dia. Nah, di kita juga ada. Si aksonnya ini diselubungi oleh isolator yang disebut mielin. Mielin itu suatu lemak atau protein, dia menyelubungi si sel aksonnya itu. Supaya tidak terjadi konslet. Nah, kalau gray matter berfungsi untuk proses berpikir dan mengolah informasi, sedangkan white matter berfungsi untuk mentransmisikan informasi ke seluruh sistem bagian syaraf. Jadi kalau kita dapat informasi, itu ditransmisikannya lewat ini nih, akson-akson ini, white matter ini. Nanti sampai dalam otak kita, di pinggir tadi ini yang ini di storage, disimpan. Makanya kita bisa ingat tuh. Ingat. Nah, antar storage ini dia hubungan lagi sama yang lain. Di dalam white matter ini, dia koneksi. Otak depan, otak belakang, otak samping. Dia berhubungan. Itu kenapa orang kalau sedang mendengarkan, dia lihat, dia dengar, kemudian dia proses tuh di otaknya. Sampai dia bisa ngerti. Jadi itu kenapa warnanya jadi berubah. Nah, menariknya antar sel ini, di ujungnya ini sebelum dia diterima, itu ada satu namanya bahan kimia disebut neurotransmitter. Molekul kecil. Jadi begitu dia sampai sini, di ujungnya, si sinyalnya itu nggak langsung masuk ke dalam sel saraf berikutnya, tapi dia harus berubah jadi
bulatan bola-bola kecil yang kalau misalnya dia kasih hantaran nyeri, maka bulatan nyeri inilah yang akan pindah dari sel saraf satu ke saraf yang lain. Dan itu diterima oleh reseptor atau yang nangkepnya itu sangat spesifik. Jadi nggak bisa sel molekul yang nyeri ini ketangkap sama panas, nggak bisa. Dia pasti akan spesifik sekali. Begitu kompleksnya sehingga ada banyak processing unit dalam sini, itu masing-masing punya molekul dan punya reseptor yang berbeda-beda, nggak sama. Nah, ini sepintas juga gambaran secara makros ya, jadi besarnya otak. Nah, kalau ini depan, ini belakang, ini samping sebelah kanan, ini puncaknya. Jadi depan ini. Nah, kalau kita lihat yang bagian depan ini, kita sebut prefrontal. Frontal itu front, depan. Cortex itu permukaan. Inilah pusat berpikir manusia di sini. Jadi intelijensi itu semua ada di sini. Kemudian di belakangnya ada somatik, ada daerah korteks atau permukaan otak yang mengurus alat gerak nih yang merah ini. Di belakang ini sensorik, nyeri, panas, tekan, suhu dan sebagainya ada di sini. Jadi berdampingan satu sama lain. Nah, mulai dari sini yang merah ini punyanya frontal. Yang biru ini punyanya parietal namanya kita sebut. Parietal ini pusat sensorik manusia ada di sini. Kemudian yang hijau inilah pusat penglihatan. Ada visual cortex atau permukaan processing primer dari penglihatan dan asosiasi. Jadi kalau ada orang lihat, dia bisa paham bahwa yang dia lihat itu misalnya satu benda padat atau cair atau apa, itu diprocessing dulu, diasosiasikan, baru dia storage di visual cortex. Makanya begitu dia kalau proses belajarnya tahu bahwa dia liquid, kemudian benda padat, benda cair itu berulang-ulang dilakukan, proses pembelajaran dia akan disimpan di sini. Jadi begitu dia ngeliat sekali, oh tahu dia ini cairan, oh dia tahu ini padat, oh ini bakal panas, karena disimpan di sini memorinya. Gitu. Nah, yang sisi sebelah samping ini banyak untuk berfungsi sebagai fungsi pendengaran, auditori. Ada dua hal yang ini, antara pendengaran dan bicara itu sangat berdekatan. Jadi kalau orang dengar, kemudian dengarnya itu diproses di yang namanya understand speech. Jadi dia ngertinya tuh karena ada area ini, area Wernicke namanya, di bagian samping kepala kita sebelah sini. Tapi sebelah kiri aja, kanan nggak ada, dia ada di sebelah kiri doang. Nah, si Wernicke ini dia akan menangkap apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Setelah kita tangkap, diproses, kita harus menjawab atau memberikan respon, itu nanti dikasih ke area Broca namanya. Broca ini yang ngomong nanti. Makanya kalau nanti ada cerita orang stroke, kalau kenanya di sini, di Broca, dia bisa ngerti, tapi dia nggak bisa ngomong. Tapi kalau kenanya di Broca, atau di Wernicke, dia bisa ngomong, tapi dia nggak ngerti. Gitu. Jadi kalau ditanya, jawabannya ngaco. Dia bisa ngomong, kamu makan apa hari ini? Oh, tadi saya baru pulang, nggak nyambung. Mungkin dia stroke-nya karena kena Wernicke ini. Tapi kalau kena Broca, ditanya, kamu udah makan belum? Dia nggak bisa ngomong. Tapi kalau dia ngerti, dia akan manggut. Udah, bilang gitu. Nah, cara ngetesnya sebenarnya sederhana. Kalau yang kenanya Broca, karena dia nggak bisa ngomong, tapi dia bisa ngerti, suruh nulis. Gitu loh. Cuman masalahnya, biasanya kalau pada stroke, ini kan posisinya di sebelah kiri nih. Posisi sebelah kiri itu pusat dominan bicara manusia. Kalau dia kena sebelah kiri, untuk bisa menulis itu agak terganggu dia kalau stroke-nya sampai ke atas ini. Karena gerakan tangan dia jadi lemes. Itu sulitnya. Jadi dia harus melatih tangan sebelah kiri bisa. Kalau sekarang sih anak kayak ada handphone, dia bisa ketik gitu loh. Misalnya udah makan, udah. Kalau misalnya lapar, terus ketik lapar gitu. Jadi harus melatih tangan sebelah kirinya dulu. Itu kesulitannya. Ini salah satu contoh trik untuk mengetahui kalau orang misalnya tiba-tiba kok nggak bisa ngomong, terus tiba-tiba kok orang dikasih tahu nggak ngerti gitu, ngomongnya ngaco gitu, kemungkinan daerah sini yang kena. Ya, nah ini adalah gambaran gross anatomi manusia, ini otak kita beneran gitu, ini kulit sini, ini tulang yang ini yang putih ini. Nah, ini, seperti inilah permukaan otak kita. Ini ada gray matter, ini white matter. Jadi gray itu yang menyimpan semua dokumen-dokumen, white matter ini memberikan impuls dari satu sisi ke sisi yang lain, dari sel saraf lain ke saraf yang satunya gitu. Jadi begitu kompleksnya, yang batok kepala kita cuma segini-segini, tapi isinya begini gitu. Dan sama Tuhan tuh hebat banget Tuhan, dia buat berlekuk-lekuk. Kebayang kalau lekukan itu saya tarik dalam bentuk seperti pita panjang, mau berapa kilometer dia harus dibentangkan gitu.
Sama saya kayak kita punya kertas nih, kalau nggak ditekuk-tekuk, dia nggak akan bisa disimpan dalam satu kotak. Dia pasti perlu tempat yang panjang sekali. Makanya dibuat lekuk-lekuk. Dengan tempat yang luas dan kompartemen penyimpanan yang kecil, data itu bisa disimpan dalam berapa jumlah banyak pun nggak akan pernah overload ya. Itu bedanya. Nah, ini sedikit lagi di bagian struktur dalam ya. Kalau tadi kita bicara struktur luarnya, ini struktur dalam. Di struktur dalam ini ada beberapa daerah yang cukup penting pada manusia. Ada yang kita sebut kelenjar pituitary. Nah, ini kecil banget ini. Ini ukurannya paling 8 mili, nggak nyampe 1 cm. Kecil banget dari hidung kita ini, terus di belakangnya itu, di antara dua mata, terus belakangnya hidung. Di tengah-tengah. Nah, di sini. Nah, si kelenjar pituitary ini berfungsi untuk mengatur hormon. Hormon pertumbuhan, hormon laki-laki, hormon perempuan, hormon pengen punya anak, menyusui, kemudian tiroid, itu diatur sama organ yang sekecil ini. Jadi kalau sampai organ ini terganggu, pasti terganggu. Mungkin pernah dengar ngelihat orang yang badannya kayak raksasa gitu ya. Karena hormon pertumbuhan itu nggak bisa direm dia, nggak terkontrol. Jadi terlalu banyak yang keluar, sehingga metabolisme dia meningkat, badannya jadi kayak raksasa. Disebutnya waktu itu kalau zaman sekolah SMA belajar biologi, gigantisme. Jadi kayak giant gitu. Jarinya gede-gede, terus pokoknya besar semua, hidungnya gede gitu. Nah, itu biasanya gangguan di sana. Kemudian ada organ yang disebut hipotalamus. Hipotalamus ini di sini nih, kecil banget. Persis tengah-tengah otak. Dia ngatur temperatur, irama tidur dan sebagainya, kontrol lapar dan haus, memori dan emosi. Jadi kalau ini keganggu, misalnya ada tumor atau pas struknya di sini, ya udah pasti terganggu proses-proses ini. Saya pernah ada satu pasien saya, waktu itu anak umur 11-12 tahun lah ya. Dia demam, orang berpikirnya infeksi waktu itu, karena semua infeksi pasti gejalanya demam. Periksa sana, periksa sini, bakteri nggak ada, virus nggak ada, begitu di scan kepalanya ternyata ada tumor di daerah ini. Itu nggak bisa dikontrol sama sekali demamnya. Paracetamol nggak bisa, ibuprofen nggak bisa, apapun nggak bisa. Akhirnya waktu itu saya putuskan cuma biopsi aja. Biopsi dengan harapan kita tahu jenis tumornya, stadium berapa, setelah itu kemo dan radiasi targeting. Karena tindakan operatif akan merusak semuanya di sini. Makin diutak-utik di sini, memori dia terganggu, terus kontrol emosinya terganggu, malah jadi makin berat. Jadi waktu itu saya cuma biopsi kecil lubangnya, dan ketahuan ganas. Nah, waktu itu yang bertahan sampai 1,5 tahun kalau nggak salah. Karena nggak ada modalitas lain di Indonesia. Nah, kemudian organ yang lain yang cukup penting yang disebut amigdala. Ini di sini tempatnya. Amigdala ini berfungsi untuk mengatur emosi juga, memori yang berhubungan dengan kesenangan, penghargaan, stres, dan respon fight and flight. Ketika seseorang mengalami ancaman. Jadi kalau misalnya orang dikejar macan di tepi sungai gitu ya, yang tadinya kita berpikir nggak bisa loncat sungai itu, tiba-tiba bisa loncat. Nah, itulah amigdala kerjanya. Terus kalau misalnya ada orang, dia ngerjakan sesuatu, ternyata bagus, dikasih pujian. Wah, kamu keren banget ya, kasih penghargaan. Terus kita jadi happy. Nah, itu amigdala tuh, kerjanya di sana. Makanya kalau si amigdala dicolek sedikit, pas urusannya misalnya urusan senangnya itu, apa namanya, kita colek, nanti tiap hari dia murung terus tuh, bengong aja deh, nggak bisa senang lagi dia karena amigdala dicolek. Gitu. Kemudian ada lagi yang disebut hipokampus. Namanya aneh-aneh memang. Ini hipokampus nih kecil. Amigdala yang ini melingkar, kalau hipokampus yang kayak apa ya? Kayak udang kali ya. Nah, dia mendukung memori belajar, navigasi, dan persepsi ruang. Jadi kalau si hipokampus ini, ketika dia berdiri, kita berdiri di ruang pertama lampunya dinyalain nih. Kita orientasi dulu kan, oh di sini ada ini, ada ini, ada ini. Begitu lampu dimatiin, kita masih bisa berorientasi, bernavigasi bahwa kalau jalan ke sini saya akan nabrak ini, nabrak. Nah, itu si ini, hipokampus tuh. Jadi kalau hipokampusnya rusak, kemampuan stereotaktik dia untuk memprediksi dia di dalam ruangan seperti apa, ada barang apa, itu hilang. Si hipokampusnya ini, kalau rusak. Dan terakhir ada yang namanya kelenjar pineal. Pineal itu di belakang sini. Ini respon gelap dan terang. Jadi si pineal ini dia ngeluarin hormon namanya melatonin. Kalau pernah
minum kapsul melatonin tuh orang terbang jauh supaya nggak jet lag minum melatonin. Karena si melatonin itu baru keluar kalau dia gelap. Kalau dia terang terus dia nggak keluar-keluar. Makanya kalau kita terbang banyakan siang daripada malamnya, kita jadi nggak ngantuk-ngantuk gitu. Begitu udah sampai tempat tujuan, irama tidur kita jadi terganggu karena melatoninnya terganggu. Nah, dengan pemberian melatonin itu yang biasanya orang normal di suasana gelap dia tidur, kita jadi ikutan tidur gitu. Nggak akan jadi terganggu tidur. Sebenarnya masih banyak lagi sih cerita tentang otak, cuman saya ambil fungsi-fungsi yang spesifik banget aja di otak kita. Nah, ini adalah gambaran bagaimana sistem saraf itu bekerja. Jadi sistem saraf pusat itu tadi saya sampaikan ada otak dan spinal ya, tulang belakang. Kalau yang hijau ini strukturnya, konstruksinya, kalau yang merah ini fungsinya. Jadi si otak sama tulang belakang ini berfungsi sebagai integratif sistem dan control center. Jadi semua yang berhubungan dengan sistemnya itu akan dikumpulkan, terintegrasi dalam satu gelondong saraf besar, kabel besar, dari ekor sampai ke otak. Nah, di otak dibuat kontrol. Ini mau diambil atau enggak. Orang ini kalau misalnya dicolek, dia bakal marah atau cuma senyum. Itu dikontrol semua di otak. Nah, si struktur ini begitu dia keluar dari susunan saraf pusat, otak atau spinal ini, menjadi saraf tepi, atau yang kita sebut tadi peripheral nerve system PNS. Konstruksinya tuh saraf tepi dan saraf spinal. Jadi ada 12 saraf otak yang keluar. Jadi dari otak kita itu ada 12 saraf spesifik. Nomor 1 dia ngurusin penciuman, nomor 2 mata, nomor 3 4 sama 6 itu gerakan bola mata. Nomor 5 itu raba muka tuh sama. Kemudian 7 gerakan muka nyinyir gini, mengkerut segala macam itu 7. Kayak kalau orang stroke tuh sekali ditanya, coba nyinyir Bu, kalau mencong gini berarti dia kena. Terus 8 itu pendengaran sama keseimbangan. 9, 10, 11 nelen biasanya. 12 nanti untuk angkat bahu dan sebagainya. Itu ada 12 tuh. Itu kita sebut saraf tepi. Nah, begitu dia sampai bawah, dari leher sampai ekor, itu namanya saraf spinal. Itu saraf tepi juga. Nah, fungsi 2 ini mengkomunikasikan antara saraf pusat dan ujung-ujung yang mau ditargetkan di tubuh kita. Gitu loh. Jadi fungsi saraf tepi seperti itu. Ini dibagi 2. Ada yang sensorik, ada yang motorik. Nah, kalau yang merah, ini berfungsi ke bawah, jadi motorik itu artinya sesuatu yang akan memberikan respon gerakan. Ya. Gitu. Kemudian dari motorik ini nanti dipecah lagi jadi 2. Ada yang sadar, ada yang otonom, nggak sadar. Nah, respon ini ketika dia muncul, ya misalnya gini, kita mau gerakin tangan, mau minum nih ngangkat gelas gitu kan. Nah, itu motorik yang somatik yang ini. Jadi dari otak kita pikir pengen minum, saraf tepi ke saraf spinal, nanti ke tangan, motorik tangan. Nah, ini disadari. Voluntary. Makanya dia akan bisa dikontrol. Tapi kalau dia nggak sadar, seperti jantung, paru, kemudian mules, segala macam, itu nggak bisa dikontrol. Nggak ada orang bisa, jantung kamu berhenti, nggak bisa. Gitu. Aduh, kamu capek. Mulesnya jangan sekarang dong, mulesnya ntar aja, nggak bisa juga. Nggak bisa. Itu memang, kalau udah mules aja ya, Gung. Ya, betul. Karena dia involunter gitu loh. Nggak ada orang jantung ketika dia stres mau ujian, deg-degan, terus aduh, jangan dong, jangan deg-degan, nggak bisa. Nggak bisa. Gung, tadi ada yang nanya nih. Gung, sorry, tadi ada yang nanya. Kalau tadi bagian otak yang suka lupa, udah mulai pikun-pikun, itu bagian mana, Gung, tadi, Gung? Biasanya sih bagian frontal sama bagian dekat amigdala itu. Oh, oke, siap. Kalau frontal itu dia lebih ke memori jangka panjang. Kalau yang dekat amigdala dan sebagainya tadi, hipokampus itu untuk memori jangka pendek. Makanya kalau ngetes memori jangka pendek itu kita biasa suka nanya nih, Pak, Bu, coba ikutin omongan saya. 1578. Kalau dia bagus memori jangka pendeknya, jangka pendeknya berarti dia akan bisa nyebutin itu. Atau dia sebutin kata-kata, kalimat atau apa. Disuruh ngulang. Itu untuk ngetes ke memori jangka pendek. Tapi kalau memori jangka panjang, yang seringkali kita sebut amnesia retrograd, jadi lupa tuh. Kadang-kadang orang ingat nggak nih siapa anaknya namanya, ingat nggak istrinya siapa namanya gitu. Ini kamu ingat nggak ini? Itu memori jangka panjang. Yang sering terjadi tuh orang suka lupa kalau suruh bayar utang sih, Bro. Nah, itu gampang ngetesnya. Dia lupa beneran atau pura-pura lupa itu. Mungkin dokter punya tipsnya tuh. Oke, kita boleh lanjut lagi, Bro. Ini karena waktunya juga nggak terlalu banyak nih. Silakan, Bro. Ya, jadi
Kalau yang otonom tadi, kalau somatik mah pasti terkontrolnya. Otonom ini dibagi dua lagi dia, simpatik sama parasimpatik. Oke, Kalau siap. simpatik itu lebih ke yang sifatnya fight and flight. Makanya orang kalau lagi nafsu, marah gitu ya, kesel, itu mukanya merah dia. Karena si simpatik ini efeknya itu dia jadi ke jantung tuh pompanya jadi makin cepat. Orangnya jadi deg-degan, pembuluh darah yang di pinggir-pinggirnya melebar semua, makanya jadi merah dia. Sedangkan Oke. parasimpatik itu sebaliknya. Nah, respon-respon inilah yang terjadi dari otak sampai ke jaringan tubuh di seluruh bagian kita. Badan kita. Oke, siap. Nah, ini sekedar ilustrasi gambaran manusia dengan laba-laba. Jadi sebegini kompleksnya nih dari otak, tulang belakang, ini keluar nih serabut-serabut sampai ujung-ujung kulit kita. Oke. Sedangkan pada laba-laba, otak dia cuma ini nih. Oh, apalagi udang ya, Bro, pasti lebih sedikit lagi. Iya. Cuma biru ini doang nih otaknya nih. Ngurusin makan, mata, lihat, enak, enggak. Terus dari sini Iya. udah nggak ada apa-apa lagi. Dia Oke. nggak ada namanya frontal berpikir, tuh nggak ada. Nggak ada. Oke. Lanjut, Bro. Terus, nah sekarang kita bicara tentang, udah mulai nih, tadi kalau tadi fungsi dan sebagainya, nah sekarang kita bicara tentang aliran darah ke otak. Aliran darah itu pasti dari jantung sumbernya, nggak mungkin dari yang lain. Ya. Nah dari jantung ini, yang ke otak itu ada 4 pembuluh darah besar. Yang satu keluar dari leher kiri kanan, jadi kalau diraba di sini nih, semua leher kita, itu pasti keraba, itu pasti masuk ke otak. Nah, sampai dekat samping bawah otak ini, dia bercabang jadi 2. Ada yang masuk ke dalam otak, ada yang keluar ke kulit. Yang kiri, kiri juga gitu, kanan juga gitu. Kemudian yang sepasang dua lagi itu di belakang sini. Yang masuk ke tulang-tulang sumsum tulang belakangnya ini. Gitu. Ini khusus untuk ke batang otak dan otak kecil biasanya. Yes. Sedangkan otak besarnya itu lewat 2 cabang yang leher ini. Kalau yang di tulang belakang ini kita nggak akan bisa raba dia, tapi dia ada. Nah, uniknya apapun dia jenisnya atau cara masuk ke dalam otak, itu tuh di ujung-ujungnya tuh dia ketemu lagi nih, kecil-kecil. Kecil. Di ujungnya ketemu lagi. Ini ketemu. Nah, sistem yang ini, yang di belakang di sumsum tulang belakang sama di leher ini, dia ketemu lagi tuh di dalam. Ini seperti ini. Nyambung. Itu kenapa kalau ada orang stroke nanti ada istilahnya kolateral. Jadi kalau misalnya mobil macet gitu, dia akan cari jalan lain kan. Pembuluh darah sama seperti itu. Kalau dia ternyata kena stroke dan itu bukan area yang dominan dan dia punya kolateral pembuluh darah yang lain, dia akan cari jalan lain. Biasanya orang kayak gitu dia selamat tuh. Tapi kalau dia nggak punya kolateral, ya muncul gejala yang sangat berat biasanya. Oke. Nah ini jenis kelainan otak. Dari sekian banyak, yang pertama memang paling sering kita takutkan itu stroke atau transient ischemic attack. Transient ischemic attack itu sebenarnya stroke ringan. Kadang-kali ada saudara atau teman atau siapa lah ya, lagi ngobrol tiba-tiba dia nggak bisa ngomong, terus dia ngomong lagi. Nah itu disebut TIA, transient ischemic attack. Jadi tiba-tiba si pembuluh darah itu tersumbat sebentar, cuman karena dia nggak terlalu besar, sumbatannya dilepas lagi, dia bisa ngomong lagi, gitu. Atau dia bisa gerak lagi, atau bisa nggak jadi lumpuh. Nah itu udah gejala tuh, gejala awal. Kalau stroke yang benernya nanti ada 2 tadi yang tadi sih. Masalah lain bisa ada cancer, kelainan mental, demensia tuh kalau pada orang tua lupa gitu kan, Alzheimer mengkerut otaknya, epilepsi, Parkinson, banyak sebenarnya. Tapi yang kita bicarakan ini, nah stroke. Nah, kalau dari klasifikasi sebenarnya hampir 88% ini kita sebut sebagai stroke sumbatan atau iskemik. Iskemik itu artinya sumbatan. Sedangkan yang perdarahan itu hanya 12%. Nah, kenapa iskemik lebih besar? Karena lebih banyak ke pola hidup ya, makan, olahraga, dan sebagainya. Stres itu juga bisa berpengaruh. Sedangkan kalau hemoragik ini atau perdarahan, kalau ini sudah tidak bisa terkompensasi, dia jadi berdarah gitu, karena sumbatannya terlalu besar. Nah, ini ilustrasinya. Jadi kalau perdarahan itu dari pembuluh darah ini bisa pecah, seperti ini, atau robek di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya pecah ini, biasanya ada pelebaran pembuluh darah. Karena tekanan darah tinggi yang terus-menerus, nggak terkontrol, akhirnya pecah. Sedangkan kalau yang robek ini lebih banyak yang di tengah, perdarahan dalam tengah otak. Nah, kalau sumbatan itu macam-macam. Ada yang karena memang pembuluh darahnya itu menebal dan berkerak, nggak bisa dikelotokin lagi. Atau ada yang disebabkan oleh kumpulan tumpukan lemak, kolesterol, dan sebagainya. Dan satu lagi, emboli. Emboli itu artinya misalnya gini, kayak ibu-ibu melahirkan tiba-tiba jadi stroke gitu. Jadi tiba-tiba si gumpalan darahnya itu masuk ke pembuluh darah,
masuk ke jantung, ke otak. Itu juga bisa jadi stroke, sumbatan. Jadi 3 hal ini yang kita sebut lakunar, trombotik, dan emboli ini akan menyebabkan stroke iskemik atau sumbatan. Sedangkan kalau hemoragik atau perdarahan, itu biasanya robeknya pembuluh darah atau akibat penipisan pelebaran pembuluh darah. Gitu. Nah, ini ilustrasi yang lain juga. Jadi dari jantung, kalau dia bawa trombus atau emboli yang tadi masuk ke ginjal, jadi gangguan ginjal, masuk ke kaki, jadi gangguan kaki, busuk, hitam gitu. Biasanya kalau pasien-pasien yang punya penyakit kronis, hipertensi, kemudian diabetes, hiperkolesterol gitu, ini akan numpuk nih keraknya di sini-sini. Termasuk ke otak tadi, sumbatan. Seperti inilah kurang lebih. Ini juga sama, keraknya seperti ini. Yang normal seperti ini, kalau di dalamnya itu udah isinya kerak semua, flow yang tadinya 100% dia bisa turun. Ini cuma 80, 70, 60, bahkan 40, bahkan ada yang sampai 30, bahkan sampai total tersumbat. Oke. Seperti itu. Siap, siap. Nah, ini gambaran gross hasil otopsi kalau perdarahan di dalam otak seperti ini hitam. Ya. Itu perdarahan karena pecah pembuluh darah atau karena apa tuh biasanya? Karena pecah, jadi dia pecah pembuluh darah, dalamnya seperti ini nih di otak nih. Kalau di otopsi kayak gini. Nah, kalau yang sumbatan seperti ini. Kalau ini kan gray matter-nya masih kelihatan nih. Kalau yang tersumbat, gray matter-nya itu jadi kayak white matter dia, lebih pucat dia. Yang kita sebut stroke iskemik. Jadi dalam otak kita jadi begini. Gitu. Secara kasat mata, sorry, Dokter Agung, secara kasat mata kita bisa lihat nggak sih ketika orang kena stroke itu apa yang terjadi ketika pecah atau apa yang terjadi ketika tersumbat? Kalau kasat mata nggak akan kelihatan, yang akan muncul gejalanya. Oke, gejalanya gimana biasanya? Ya itu tadi, kalau misalnya dia kena di bagian sumbatannya, misalnya bagian otak sebelah kiri, tiba-tiba dia nggak bisa ngomong. Atau lumpuh sebelah, biasanya paling sering itu. Tapi kalau mau lihat gambaran seperti ini, pemeriksaan yang paling cepat dan simpel itu CT scan. CT scan Jadi ya. kalau ada kasus cepat datang ke rumah sakit pasti ada CT scan kepala. Nggak usah pakai kontras, di scan aja nanti kelihatan. Kalau perdarahan ini kelihatan, kalau dia pucat seperti ini pasti akan kelihatan. Gitu. Oke. Ini kondisi kalau Dokter Agung lagi kerja tadi sebelah ya, pakai pakai teropong lah, apalah segala macam. Duh, Gung, kerjaan lo, Gung. Jadi ini sebenarnya saya sama teman-teman yang lain tuh bikin workshop ngajarin teman-teman dokter spesialis bedah saraf sama dokter saraf ya. Gimana sih cara mengevakuasi darah seperti ini tuh gimana. Jadi mereka harus dilatih gitu. Supaya nanti orang-orang di daerah atau di manapun mereka kerja, mereka bisa bantu kalau ada kasus stroke seperti ini, ngeluarin darahnya seperti apa, teknik operasinya seperti apa. Oke. Lanjut, Gung. Nah, ini gambaran yang lain juga. Tadi yang ingat ya, ada brainstem, batang otak ya seperti ini. Diameternya kalau di tengahnya ada perdarahan, hitam semua dia. Nah, biasanya kalau udah kayak gini, outcome-nya tuh jelek banget deh. Pasien datang pasti udah koma dalam dan nggak bisa ditolong. Karena kalau yang seperti ini perdarahannya inoperable. Benar-benar mujizat Tuhan aja deh. Kalau Tuhan bilang hidup gitu. Tapi kalau ya lewat. Nah, kemudian kalau ini saya potong dengan irisan yang ketebalannya 6 mikron, itu pembuluh darah kelihatan seperti ini. Seperti ini. Nah, inilah si trombusnya atau embolinya. Harusnya yang lingkaran ini bolong tengahnya. Tapi karena ada tumpukan lemak atau kolesterol dan sebagainya, jadi begini gambarannya. Itu soto Betawi, ya lontong sayur mesti semua tuh ya, bro. Betul. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini stroke perdarahan. Ini salah satu contoh pasien saya di CT scan, ada gambaran putih-putih gini, ini pecah pembuluh darahnya. Ini pecah. Kemudian dari pemeriksaan namanya DSA, Digital Subtraction Angiography. Jadi dimasukin kateter ke dalam pembuluh darah, kemudian dicek. Ngalir dia, kelihatan. Nah, ini aliran darahnya. Nah, ini ada yang nonjol ini. Yang ada panah merah nonjol. Nah, inilah pelebaran pembuluh darahnya nih. Ini kelihatan banget dengan DSA. CT scan itu mengetahui ada perdarahan di dalam otak atau enggak. DSA ini untuk mengetahui di posisi mana terjadi pelebaran pembuluh darah. Jadi dua modalitas pemeriksaan penunjang ini biasanya kalau kami di bedah saraf atau dokter saraf mereka akan melakukan ini untuk tahu. Ya. Nah, ini tadi yang melendung ini, yang melendung di sini tadi. Nah, ini kalau saya operasi dibuka seperti ini.
Ini pembuluh darah yang besar tadi belok ke sana karena dia ada resiko darah tinggi sehingga flow pada saat dia mengalir dari sini ke sini ujungnya ini tertekan lebih tinggi daripada daerah sini, dia melendung. Makanya ini permukaan ini lebih tipis, ini kan tebal, dindingnya tebalnya tipis dia. Nah, kalau si pembuluh darah ini makin tipis, si hipertensinya tidak terkontrol, ini pecah. Itu yang terjadi yang kita sebut stroke perdarahan sini. Nah, terus diapain? Ada dua sebenarnya, dipasang coiling, jadi masukin wire kawat ke sini lewat pembuluh darah, terus masukin nanti digulung-gulung sini si wire-nya itu kawatnya supaya dia jadi menebal sehingga resiko pecahnya pembuluh darah akan lebih kecil. Atau dilakukan clipping. Clipping itu jepit, jadi si yang bendol ini dijepit seperti ini. Nah ini jepitannya nih. Dan ini dilihatnya pakai mikroskop, karena jepitannya sendiri paling panjangnya cuma 8 mili, ada yang 5 mili gitu. Nah yang bendol ini dijepit. Ini dalam otak kita nih, tuh. Ya, ini dalam otak kita ini. Nah ini pembuluh darahnya nih kan. Nah ini melendungnya tadi. Nah dengan dia dijepit berarti kan dia nggak akan pecah. Gitu. Ini dalam otak kita seperti itu. Berarti ini dibuka tuh tempurung kepala. Dibuka, jadi tempurung mesinnya dibuka. Dibuka sini, kulit dibuka, tulang dibuka. Terus masuk ke dalam otak sini, akhirnya ketemu ini. Siap. Nah ini contoh lain, ini perdarahan juga. Ini. Jadi Bapak Ibu mohon maaf kalau gambarnya tidak nyaman ya. Ya, kalau nggak berani lihat, dimatiin aja. Dimatiin dulu. Oke. Saya cuma pengen ngasih tahu aja sebenarnya. Jadi sebegini parahnya orang stroke itu kalau sampai dia kena gitu. Makanya bahaya banget. Ini yang putih ini perdarahan dalam CT scan. Perdarahan ini kalau kita buka seperti ini dia. Ini tulang udah dibuka, ini selaput otak nih namanya. Otaknya yang ini. Jadi saking ini besarnya bengkak dia. Bengkak banget. Nah ini udah bocor. Nah ini udah mulai diambil. Ini bekuan darahnya. Jadi yang putih itu bekuan darahnya seperti ini. Oh jadi bisa diambil pembekuan darahnya ya, Gung? Bisa. Oke. Dan ini emergency banget, nggak bisa ditunda. Ini lihat. Iya, kan. Ya. Persis kayak darah beku gitu. Kayak apa? Boleh di skip aja gimana? Oke. Nah, sebentar aja ya. Pasca operasinya. Salam, Bu. Yang kuat. Lepas. Jempol lagi nih, jempol. Gini. Oke. Lumayan sih ini selamat. Coba salam, Bu. Yang kuat. Ya. Nah, ini yang lain juga sama. Setelah diangkat, ini perdarahannya, ini pasca operasinya. Mau pulang nggak, Bu? Pulang. Ya. Ya. Ini berarti di Bandung ya, Gung? Di Bandung ya. Ya. Ini salah satu tadi yang sama juga dijepit ini. Ini setelah dijepit sama kayak tadi. Kemudian ada pemeriksaan ICG, jadi dikasih fluorescence, kita lihat si flow yang putih ini kalau dia ngalir, berarti jepitannya itu nggak ngejepit pembuluh darah yang primer gitu. Kalau dia kejepit, jadi stroke, malah kita jadi bikin stroke gitu kan. Oke. Sumbatan. Nah itu nggak boleh. Ini pasca operasinya. Oke. Yes. Nah, saya yakin teman-teman yang menyaksikan agak-agak ngeri-ngeri sedep ya. Ini agak unik ini pasien ini. Jadi dia nggak murni stroke. Orang ini punya tumor besar. Itu besar sekali loh. Banget, hampir setengah otak dia. Jadi dia punya tumor besar. Nah di dalam tumornya itu pecah gitu loh. Jadi ada perdarahan di dalam tumor. Dia datang sampai ininya miring, si otaknya ini miring, ngepot kalau kita istilahnya. Nah, nggak mungkin sadar kan orang kayak gini. Dia datang tuh udah nggak sadar gitu. Jadi kebayang dia datang nggak sadar dan jam 12 malam, tengah malam saya harus operasi orang ini. Gitu. Kalau nggak mati dia. Nah ini gambarnya seperti ini. Dan dia operasinya dibangunnya lagi perdarahan, diambil, gitu. Ini setelah diambil. Nah ini bolong setelah diambil. Nah, pada saat operasi, karena dia di otak sebelah yang dominan tadi, ini seharusnya bangunin. Ini bangunin, saya tes tangannya. Kalau nggak nanti lumpuh. Ini kondisi sadar.
Nah, ini operasi hari kedua. Luar biasa nggak Bu? Seneng nggak Bu? Wah, ngomong apa Bu sama Ini umur berapa nih, Gung? Ini umur 49. Oke. 49 Dia ngomong tahun. apa? Berarti operasi besar ya, Gung? Besar banget. Orang itu bisa hidup. Itu benar-benar lah. Oke. God bless banget lah. Puji Tuhan banget. Kalau bukan Yes. tangan Tuhan, nggak mungkin orang itu hidup. Nah, sekarang saya bicara tentang, ini saya ambil dari Profesor Dexter. Dia neurologi dari Mayo Clinic di US. Ada 5 tips dia bilang. Supaya si otak kita tuh tetap sehat. Yang pertama olahraga pastinya. Kan ini tim olahraga semua nih di sini ya. Bikers. Gitu deh, ya gitu deh, gitu ya. Pencitraan. Tidur yang cukup, udah gitu makan Mediterranean itu yang ya apa ya, bukan berarti nggak boleh lemak, boleh, tapi lemaknya itu yang bagus gitu. Jaga mental aktif dan terlibat dalam kegiatan sosial. Saya akan bicara lebih detail lagi. Nah, yang namanya olahraga itu kenapa olahraga jadi penting? Karena ketika kita olahraga, jantung kita tuh mompa tuh. Nah, begitu dia mompa, flow-nya jadi naik, volume naik, aliran darah ke otaknya juga jadi naik. Sehingga suplai darah ke otak sama oksigenasi ke otak itu jadi banyak. Dengan oksigen yang banyak, otomatis kebutuhan makanan dan pertukaran dengan zat-zat kimia lainnya akan jauh lebih baik. Sehingga dengan adanya proses oksigenasi atau perdarahan yang relatif lebih meningkat ke otak pada saat olahraga, proses degeneratif yang tadinya koneksi antar otaknya itu karena cukup si suppliernya ini jadi bagus dia. Sehingga pada saat dia usia tua, masalahnya itu jadi nggak jadi gampang pikun, kemudian tetap dia berpikir bagus. Nah, itu salah satu kenapa olahraga itu teratur jadi penting. Dan nggak perlu lama-lama kata dia, 30-60 menit cukup. Yang simpel-simpel kayak orang jalan, kalau bisa berenang, tenis juga nggak usah yang terlalu ini. Aerobiknya juga yang sedang dan dapat meningkat. Pokoknya intinya meningkatkan denyut jantung tapi nggak terlalu parah gitu naiknya, masih cukup. Meningkatkan denyut jantung. Terus tidur juga penting. Kenapa tidur penting? Karena dia akan mengeluarkan protein yang abnormal pada saat orang tidur. Semuanya resting. Ada istilahnya resting membrane cell. Pada saat kita tidur semuanya rileks, tidak ada metabolisme yang beraktivitas. Sama kayak gini lah, orang buang sampah tuh kalau dia pagi-pagi banget diambilin kan orang belum banyak aktivitas nih. Nah, seperti itulah dia membuang protein yang abnormal. Nah, dengan harapan dengan dia istirahat, memori dia akan direstorasi, dibalikin lagi dan ingatannya akan baik. Gitu. Dan lakukan tidurnya juga kalau dilihat secara statistik sih 7-8 jam ya. Dan itu harus tidur yang nyenyak, bukan tidur yang kayak sleep apnea. Sleep apnea istilahnya gini, tidur sebentar, sejam terus bangun kaget, terus tidur lagi gitu. Nah, itu nggak bagus karena jadi si otak kita kan kalau misalnya kita lagi tidur nyenyak dibangunin kaget aja kan orang bisa tiba-tiba pusing kan, karena pada saat itu terjadi spike loncatan listrik sama jantung kita tiba-tiba kayak dihentak untuk minta oksigen ke otak. Makanya tidur cukup itu jadi hal yang penting. Lalu makan Mediterranean itu maksudnya sayuran, ikan, buah-buahan, dan kata si profesor itu dia bilang minyak olive bagus karena dia akan mengurangi tempelan lemak di dalam pembuluh darah gitu. Dan kalau bisa sih dikurangin daging merah sama garam karena dia meningkatkan hipertensi kan, tekanan darah tinggi. Nah, dikatakan juga asam lemak omega 3 yang kita tahu semua bahwa ekstraknya itu bisa diperoleh dari minyak olive. Nah, si omega 3 itu memberikan isolator ke mielin yang tadi itu. Karena dia lemak dan proteinnya itu dibentuk oleh omega 3. Jadi makin dia bagus isolatornya, kayak kabel kalau dia kecopek sedikit aja, sebelahnya kecopek sedikit, konslet dia kan. Kalau dia masih bagus isolatornya, si karet-karetnya, dia nggak akan konslet satu sama lain. Dan itu akan membantu proses kemampuan kognitif kita. Kognitif itu kayak, makanya kalau ada orang atau teman lihat, oh lu cepet banget sih jawabnya bisa gini-gini, karena dia memang udah terlatih gitu. Dan ini jadi bagus. Siap. Nah, Gung, mungkin keempat ada lagi? Ada 2 lagi, habis ini selesai. Oke. Nah, kemudian jaga mental aktif, artinya otak tuh sama kayak otot, dia harus dilatih. Nah, latihannya itu
bukan yang gimana-gimana, tapi kayak main puzzle kan kita jadi mikir nih. Terus main kartu atau segala sesuatu yang memerlukan kerja otak tuh akan membantu otak tuh jadi lebih sehat. Dan tidak direkomendasikan melatihnya tuh pakai, kan ada tuh pelatihan otak yang berbayar gitu loh. Nanti otak yang nggak terlatih malah mikirin bayarannya jadi nggak bener gitu kan. Nah, itu salah satunya. Terus nonton TV juga boleh, cuman kalau dia TV atau apa itu nggak ngelatih otak sebenarnya. Jadi lebih banyak ke hal yang pasif karena kan lihat doang kan. Jadi nggak berpikir dia. Nah, yang kelima kegiatan sosial. Jadi kalau dilihat di tema hari ini sih barusan suster juga bagus ya. Bikin acara-acara sosial itu kan dia menangkal depresi dan stres ya, orang jadi terbantu, kita juga jadi merasa kepuasan, amigdala kita jadi terpacu untuk oh bangga ya saya bisa bantu orang gitu, dan dia akan mengurangi proses pengkerutan otak gitu untuk tetap mantap sosial. Itu mungkin dari saya. Dokter Agung, terima kasih banyak. Tapi satu hal yang pasti ditanyakan oleh teman-teman semua nih Sobat Transform ini, apa yang pertama kali bisa kita lakukan ketika stroke itu menyerang? Harus ngapain nih dok biasanya? Kalau menurut saya sih ya, ketika orang stroke itu kan tadi ada dua nih. Kalau stroke-nya dia masih sadar, lagi ngomong tiba-tiba dia jadi rerok, lagi ngangkat tiba-tiba jadi lemes. Itu cepat-cepat dicek tekanan darahnya, kemudian tekanan nadinya, suhunya juga kita cek sama nafasnya. Takutnya gini, sumbatannya itu nggak cuma ada di dalam otak, tapi ada di jantung. Ada nggak ada nyeri di dada gitu. Kalau semuanya masih oke, cepat-cepat ke UGD. Jangan sampai si sumbatan ini berlarut-larut dan semakin banyak daerah otak yang tidak dapat darah, akhirnya rusak selnya, nggak bisa balik lagi. Itu kalau yang sadar. Kalau dia yang tiba-tiba nggak sadar, itu nggak ada cerita. Prinsipnya adalah kalau dia tiba-tiba dia nggak sadar nih, dicek, dibangunin, itu cuma ada 3 manuver. 3 manuver ini kita bisa menentukan orang itu sadar atau enggak. Ada istilahnya LLF, look, listen, and feel. Look itu pada saat kita periksa nih, mata kita lihat dada, si dada pasiennya itu, korban itu. Dia masih gerak nggak? Kalau dia gerak, ada denyut jantung, ada gerak nafas, berarti dia masih gerak tuh, masih hidup. Terus udah gitu listen gerakan hidungnya tuh keluar nafas, tempelin ke hidung dia. Tempelin. Kalau dia masih ada hembusan nafas, berarti orang ini masih nafas gitu. Gerakan dada sama denyutnya itu nanti diperiksa pakai jari 2 ini tempelin ke leher. Pasti dapat lah, siapapun yang megang leher pasti dapat denyut nadi, nggak mungkin enggak. Nah, jadi namanya look-nya itu lihat ke dada, listen-nya dengerin ke nafasnya orang, feel-nya pakai 2 jari ini tempelin. Jadi kalau orang nggak sadar, periksa itu dulu. Kalau semuanya ada, berarti dia masih hidup. Nah, pada saat dia udah masih hidup ini, tindakan yang harus dilakukan berikutnya adalah jangan ditaruh terlentang pasiennya. Kenapa? Kalau orang nggak sadar, posisinya terlentang, seperti ini, lidahnya itu kan dia nggak bisa kontrol, dia jatuh ke belakang. Lidahnya jatuh ke belakang, dia nutup jalan nafas. Nah, kalau dia sambil nutup jalan nafas, orangnya jadi nggak nafas, nah malah jadi jelek. Gitu. Nah, kalau seperti itu, miringin pasiennya. Jadi posisinya dimiringin gini. Nah, kalau dia miring, lidahnya jatuhnya ke samping. Gitu. Atau kalau memang sudah pernah belajar P3K tuh, life saving, ada yang diangkat gini, diangkat terus ini dibuka mulutnya, itu juga bisa. Tapi harus dipegangin terus. Gitu. Sama satu lagi, kalau dia sampai ada kejang, jangan pernah orang kejang diterlentangin, dimiringin. Karena orang kejang itu tiba-tiba jadi muntah, antara saluran nafas sama saluran makan itu bersebelahan depan belakang. Takutnya pada saat dia muntah, posisi terlentang, muntahannya itu nggak keluar mulut, tapi malah masuk ke dalam saluran nafas. Itu juga sama, blocking nanti dia. Nanti blocking ya. Ya, pokoknya 1 cek kesadarannya, 2 posisi pasien dimiringkan. Kalau dia ada kejang, jangan pernah ditegakin. Itu aja dulu. Itu dilakukan, kemudian kirim ke rumah sakit secepat-cepatnya. Nggak usah mikir yang lain-lain. Yes. Udah paling benar deh ya. Secepat-cepatnya. Dokter Agung, ini ada pertanyaan dari Bapak Agus Angga. Ya. Apa ada alat bantu untuk aktivitas saraf motorik? Mungkin pasca stroke kali, apa yang harus dilakukan setelahnya? Ya, jadi gini, memang yang jadi masalah pasca stroke itu 1, dia harus hidup dulu, life saving istilahnya. Tapi problem yang memerlukan waktu panjang itu adalah rehabilitasi mediknya.
Kalau alat bantu, pertanyaannya adalah organ bagian tubuh mana yang mengalami kelumpuhan. Kalau dia tangan, cuman ini doang. Nanti ada whisk kayak gitu ya, apa ya, kayak apa sih, sarung tangan gitu. Sarung tangan dimasukin. Nah, di belakangnya itu nanti dia ada kayak pernya gitu. Jadi dia harus latih begini Oke. untuk melawan. Kalau dia gangguannya di sini misalnya. Kalau dia gangguannya nggak bisa ngangkat begini, berarti dia nanti dilatih seperti itu. Itu yang kalau mekanik manual ya. Ada lagi beberapa kalau di negara maju pakai robot. Jadi si robotnya itu maksa gerakan tangan kita. Gitu. Harapannya dengan dia gerakan ini, si saraf yang rusak di otak itu dia akan membentuk kolateral tadi. Jadi selnya rusak, itulah kenapa sel sarafnya tangan banyak seperti ini. Kalau ini rusak, dia masih punya 2 tangan, dia cari jalan baru gitu. Iya. Jadi Oke, tergantung. Bung, ini ada pertanyaan juga nih dari Bing yang bilang, apakah orang dengan tekanan darah rendah bisa kena stroke? Bisa. How come? Itu tadi, kan ada 2 kan. Kalau dia tekanan darah tinggi, kemungkinannya si rigiditas pembuluh darahnya itu jadi makin rigid. Dia nggak elastis lagi. Kemudian terjadi sumbatan. Karena dia nggak elastis, risiko dia kan jadi gampang pecah kan, robek. Oh, oke. Kalau tekanan darah rendah, tapi ada kelainan hiperkolesterol atau gangguan lemak, walaupun dia rendah, makin dia rendah tekanannya, flow-nya makin rendah, kemampuan dia untuk mendorong darah itu jadi makin lambatnya pembuluh darah itu memberikan kesempatan faktor pembukaan itu jadi beku di situ. Itu juga nggak bagus. Dan lebih banyak ke stroke-nya sumbatan biasanya. Gitu. Ya. Jadi bukan karena tekanan darah rendah lo bisa makan kambing seenak-enak jidat ya. Nggak bisa. Gitu. Soalnya kalau gue sih terus terang, kalau saya sendiri nih dok, biasanya emang tekanan darah nggak pernah tinggi, rendah melulu. Kita low profile anaknya emang gitu kan. Tapi makan jadi sembarangan dok. Dok, ini banyak banget yang mau nanya jadinya ya. Hanya dok, sel yang rusak bisa diregenerasi kah sebenarnya? Nah, ini unik banget. Semua sel dalam tubuh kita, kalau pernah dengar kata stem cell ya, sel puncak, itu bisa diregenerasi kecuali sel otak. Sel saraf itu nggak bisa. Sekali dia rusak beneran gitu. Jadi nggak bisa dibalikin. Makanya ada namanya brain elasticity istilahnya. Brain elasticity itu jadi kemampuan otak seseorang ketika dia selnya rusak, bukan selnya itu kemudian jadi sembuh kayak kulit terus jadi kulit lagi, enggak. Tapi dia cari jalan lain gitu. Cara jalan lain itu tergantung dari kemampuan seseorang individu. Gitu. Itu bedanya dengan jaringan lain. Selamat siang, ada Pak Robertus Haryoto yang bilang, saya stroke kena serangan keempat sejak November 2019 karena penyumbatan. Bagaimana cara agar saya bisa sembuh lagi? Saya penderita DM juga. Kalau sembuh 100% dan stroke-nya itu memberikan gejala sisa, biasanya untuk balik 100% sangat sulit ya. Kecuali ada miracle banget lah. Tapi rata-rata kalau misalnya dia stroke sumbatan kemudian jadi lemas, kekuatan tangannya atau kakinya, dia sangat bergantung dari aktivitas satu otot, kedua kemampuan kolateral saraf di individu itu seperti apa gitu. Ada beberapa memang yang bisa balik. Gitu. Oke, berarti memang kemampuan, keinginan untuk sehat, kemudian balik lagi ya dok, kadang-kadang pasca stroke juga yang nggak cuma secara fisik harus diobati, tapi juga secara mental ya dok, kadang-kadang. Betul. Ya kan, bahwa oke, mungkin kita tidak bisa beraktivitas seperti dulu lagi kan, itu yang harus dibangkitkan juga dan dukungan dari keluarga atau orang-orang terdekat itu sangat penting, benar nggak dok? Ya kan, bahwa kita bisa sembuh, bisa beraktivitas seperti semula, itu juga menjadi tujuan utama yang harusnya bisa membuat kita menjadi lebih ringan menjalani terapi-terapi atau tahapan-tahapan berikutnya, ya nggak sih dok? Iya, betul banget. Nah, karena PR-nya itu ketika ada orang stroke dibawa ke rumah sakit, PR kita di tenaga medis itu gimana orang ini bertahan hidup dulu, itu satu. Nah, PR panjangnya orang ini satu itu harus rehab medik. Nah, rehab medik ini tuh porsi di rumah sakit nggak besar dibandingkan versi keluarga di rumah. Makanya keluarga itu harus, saya selalu jelasin, ini kalau selamat yang susah itu bukan kitanya, tapi keluarga siap nggak ngurusinnya. Betul banget. Jadi memang dukungan dari orang-orang di sekitar kita nih yang akan sangat berperan gitu ya dok ya. Oke dok, tadi nih Bapak Agus nanya lagi, kalau robot untuk bantu otot non gravitasi sudah ada belum di Indo katanya?
Aduh, di Indo kayaknya saya sih belum lihat ya. Kalau di sini teman saya mereka punya pusat untuk rehabilitasi mediknya itu dengan robot di Itu di mana? Fukuoka. Di Di Fukuoka. Fukuoka. Oke. Heeh. Oke, oke, Nanti kalau oke. misalnya itu nanti nanya-nanya Japri kali ya. Nanti Soalnya boleh emang itu japri. spesifik banget dia, custom banget lah ininya. Oke. Dokter Agung, kadang-kadang kita ngomongin sebagai orang awam nih ya. Saya pernah waktu itu pas lagi liburan makan bebek gitu kan, terus tiba-tiba pusing. Pusing itu yang saya sendiri nggak berani tiduran gitu dok. Sampai segitunya. Kebetulan waktu itu lagi ada terapi, jadi kita di tapping gitu segala macam. Ada juga orang-orang yang suka migrain. Apa yang harus dilakukan nih kalau tiba-tiba kita suka ngerasa, kadang-kadang tubuh kan suka ngasih sinyal dok, ya kan? Entah itu pusing, entah itu migrain. Migrain seperti apa atau pusing seperti apa yang harus diwaspadai, dok? Bahwa Gini, ini jadi sebenarnya gejala yang muncul baik itu sakit kepala atau migrain, intinya adalah satu terjadi gangguan baik itu aliran darah otak atau gangguan metabolisme di otak. Intinya itu aja. Jadi ketika orang tiba-tiba dia migrain berat, itu hampir pasti kemungkinan terjadi gangguan aliran darah. Nah, sekarang si aliran darahnya itu sendiri, konten di dalamnya itu ada apa? Kalau misalnya orang lagi makan kambing tiba-tiba jadi migrain, berarti kan konten yang di metabolisme itu terjadi peningkatan metabolisme lemak di dalam tubuh yang terbawa dalam otak, ke dalam otak gitu. Nah, kalau udah seperti itu, kita harus berhenti tuh. Berhenti, relax, coba ambil napas panjang gitu ya, supaya oksigenasinya normal lagi dulu. Makanan di stop. Dan itu emang nggak bisa langsung kalau dia makin memburuk, saran saya sih jangan pulang ya, cepat periksa ke dokter. Tapi kalau misalnya dia membaik dengan tadi menenangkan diri, kemudian tekanan darahnya kita cek dan segala macam ternyata juga normal. Nah, setelah kejadian itu cepat-cepat check up juga gitu. Karena kan kita nggak tahu. betul, betul. Nah, check up ini penting juga ya, apalagi Ya, zaman sekarang yang dok dan tidak kenal usia nih, sobat Trans betul. for You. Jangan bilang, saya masih muda, masih kuat, segala macam. Oh, itu Belum dia. tahu. Kalau di check up rapotnya kayak gimana, belum tahu ya dok ya. Iya, betul. Dok, bener kan? Banyak yang nanya di belakang. Mau tanya kalau kejang pada anak usia 4 tahun selama 30 menit, apakah ada efeknya, apalagi ke otak ya? Apakah bisa terjadi kerusakan otak juga nih kalau di step dan lain sebagainya, dok? Ada banget. Jadi sekali kejang itu jutaan sel otak itu rusak. Karena kejang itu terjadi pada saat tadi kan ada akson nih, dua sel saraf itu dia kan ada aksonnya gini nempel kan. Ketika ini kejang, dia ngajak temennya kejang gitu. Nah, kalau dia loncatan listriknya tadi yang pada saat molekulnya secara kimiawi pindah itu nggak terkontrol, dia loncat nabrak-nabrak kemana-mana, kebayang nggak berapa sel saraf itu akan rusak gitu. Begitu dia rusak, dia irreversible, dia nggak bisa balik lagi. Makanya kalau orang kejang itu, apalagi sampai 30 menit ya pada anak, itu mesti dicari tahu penyebabnya. Harus di EEG itu yang dipasang-pasang kabel, nanti ketahuan dia penyebabnya apa, triggernya apa. Dan harus dikontrol. Oke, dok, ini ada pertanyaan juga dari Ian di Jakarta. Dokter Agung, suami saya meningokimia dan dioperasi sejak Agustus 2020. Posisi ada di atas kanan telinga. Dan sejak itu stroke yang kiri. Dan saat itu sampai sekarang masih stroke, sudah diterapi, dok. Ada gambaran nggak nih? Mungkin kita perlu cek langsung ya. Semuanya harus dilihat riwayatnya. Tapi kalau menurut sekilas aja, apa yang dokter bisa kasih saran atau gambaran untuk Ian? Ya, jadi kalau kan ada tumor yang meningioma namanya mungkin ya. Istilahnya meningioma. Jadi si riwayat pernah operasi meningioma di bagian telinga sebelah kanan, biasanya memang lokasinya sangat sulit karena dia ada banyak sekali saraf dan pembuluh darah yang kompleks di situ. Nah, kalau pengangkatannya itu 100% terangkat, artinya 100% itu perlengketan antara saraf dan pembuluh darahnya tidak menyebabkan komplikasi, dia biasanya cenderung tidak akan tumbuh lagi. Tapi kalau tidak bisa diangkat 100%, karena kalau diangkat 100% bisa menyebabkan gangguan otak atau komplikasi yang lebih berat, nah itu bisa cenderung tumbuh lagi. Nah, kalau tadi dilakukan pemeriksaan ternyata dari riwayat stroke juga, kemungkinan stroke ini adalah dua problem yang terpisah dari tumor itu. Gitu loh. Jadi kalau tumor begitu diangkat, selama dia tidak ada faktor resiko tekanan darah tinggi atau dislipidemia itu lemak atau protein yang berlebihan, dia tidak akan mengalami stroke. Tapi kalau memang sebelumnya ada gangguan
apa namanya, kolesterol dan sebagainya, dan dia punya tumor otak, ya itu jadi dua hal yang berbeda, tapi kejadiannya terpisah gitu. Problemnya ada dalam otak, seperti itu. Oke. Memang jadi sulit ya, harus ada pemeriksaan lanjutan lagi. Ya, Seperti ya, itu. ya. Nah, ini penting dan mungkin jadi pertanyaan terakhir hari ini nih, Dok. Ya. Apa check up yang sesuai untuk mengetahui kesehatan otak? Nah, ini yang seringkali kita tuh nggak pernah ada di Indonesia, setahu saya ya. Kalau saya sih setahun sekali itu saya pasti melakukan CT scan atau MRI kepala. Itu yang dilakukan oleh penduduk atau masyarakat di negara maju. Mereka nggak ngeluh aja sakit kepala sedikit atau apa tuh, gangguan telinga atau apa, dia pasti akan ada namanya brain check up. Brain check up itu sederhana sebenarnya, kalau mau MRI kepala setahun sekali lah. Jadi kita tahu. Kadang-kadang ada tumor yang sangat kecil banget gitu. Itu nggak bisa dilihat dengan pemeriksaan fisik biasa, tapi harus dengan pemeriksaan penunjang tadi itu. Makanya kalau saya di Jepang, tumor tuh nggak segede-gede gajah kayak tadi gambar saya itu. Tumor masih segede-gede kecil gini aja udah ketahuan, oh tumor. Jadi diambil 100% terangkat. Kalau di kita udah saking besarnya jadi sulit untuk diangkat 100%, karena resikonya pasti akan lebih besar dibandingkan tumor yang kecil. Gitu. Balik ini dari Jenny, nih Dok, hari itu anak saya panas tinggi, 41,5 derajat di rumah sakit. Sepanjang hari sudah diinfus penurun panas. Habis itu tengah malam dia kejang selama 30 menit. Habis itu nggak sadar, bisa kembali normal seperti semula. Mungkin butuh tadi ya, CT scan dan lain sebagainya kali ya, Dok? Ya, betul. Karena tadi ada dua Iya kan? problem. Kalau pada anak, kejang itu ada dua sebenarnya. Satu, kejang yang epilepsi itu biasanya nggak ada demam. Tapi ada istilah kejang demam. Dia baru ada kejang kalau dia demam gitu. Karena tadi kita tahu kan, pusatnya demam itu kan ada di otak bagian tengah. Nah, otak bagian tengah itu sendiri dia bisa men-trigger bagian kejang di area motorik di tengah otak itu. Jadi kalau dia demamnya tinggi banget, nggak terkontrol, terus hipertermia, itu merangsang fungsi kejang di otak si anak, dia jadi kejang beneran gitu. Tapi kalau epilepsi, dia nggak ada demam pun, karena dia gangguan loncatan listrik di otaknya, dia kejang gitu. Itu beda banget gitu. Nih Dok, ada pertanyaan lagi. Di usia berapa bisa MRI? MRI bisa usia berapapun kok. Bayi aja bisa kok. Sesuai kebutuhan ya. Balik lagi ya. Betul. Kalau misalnya nggak ada tanda-tanda yang terlalu berarti, maksudnya ya baik-baik aja setelah dikontrol baik, tidak ada keluhan dan lain sebagainya. Kalau dokter tadi kan bilang kalau mau brain check up ya setahun sekali bisa CT scan gitu kan. Tapi balik lagi tergantung kebutuhan juga. Ini ada Bapak Rahmat yang bertanya juga, apa obat atau pertolongan pertama untuk stroke sebelum dibawa ke rumah sakit? Tadi kita udah, kalau secara posisi dimiringin, tadi kalau tiduran, biar lidahnya nggak ke dalam, menahan jalan masuk, dan sebagainya. Nah, kalau ada obat atau pertolongan lain, Dok, mungkin untuk bisa ke sana? Jadi gini, kalau dia, pokoknya emergensi ya, pasien nggak sadar, kalau stroke, apapun sebenarnya nggak harus orang stroke. Begitu orang ini nggak sadar, satu, pasien dia nggak sadar, kemudian yang kedua ini lakukan 3 hal, A, B, C namanya. A itu airway, jalan nafas. Itu tadi kenapa harus diposisikan miring, supaya dia nggak ada blocking airway, jalan nafas. B itu breathing, napas dia. Jadi kalau dia masih napas, berarti clear gitu ya, nggak ada masalah. Dia masih bisa nafas. C itu sirkulasi, itu pembuluh darah, aliran darah atau jantung. Jadi 3 ini harus dipastikan. Kalau dia tidak ada sumbatan jalan napas, masih bernapas, dan aliran darah dilihat dari denyut jantungnya masih bagus, berarti ini clear, orang itu hidup. Tapi kalau misalnya airway-nya dia misalnya choking gitu, pernah tahu kan makan bakso keselak. Ya, betul. Ya. Dia nggak bisa ini, ya harus dikeluarin gitu, entah di abdominal shock yang ditarik gitu, jadi perutnya diangkat atau gimana, atau diambil sumbatannya. Kalau bisa dilihat di swab gini, jadi si jari kita masuk dan kalau dilihat kelihatan dikeluarin gitu. Nah, kalau breathing, dia berhenti napas, yaitu yang kalau kita mesti latihan ya, namanya CPR itu, resusitasi jantung paru. Itu ditiup tuh, jadi dengan ditutup ditiup, supaya kita ngasih nafas ke dia. Nah, yang C itu sirkulasi, kalau jantungnya berhenti, dia harus kompresi jantung. Yang kayak di film-film itu, CPR. Yes, CPR. Jadi itu prinsip siapapun harus bisa sebenarnya, nggak harus dokter atau perawat atau nakes. Jadi setiap orang harus bisa. Nah, begitu udah stabil, baru tadi posisi seperti itu. Obat sebenarnya kalau di rumah, kalau yang paling umum sih ya, biasanya kalau stroke itu kan darah tinggi ya, darah tinggi
Ada sih beberapa obat, cuman kalau orang sadar takutnya kalau dikasih obat itu dia keselak malah masuk jalan nafas gitu. Jadi Iya, saran saya sih betul. jangan deh, cepet dibawa aja. Selama tadi ABC-nya masih aman, mendingan langsung bawa Betul. ke rumah sakit doang ya, dulu ya, biar bisa dicek tekanan darahnya dan lain Betul. sebagainya. Jenny nanya tadi dokter prakteknya di mana, nanti kita kabarin ya Jen, boleh tinggalin nomor teleponnya Jenny di kolom chat, nanti panitia akan ngubungin Jenny kalau mau konsultasi ke dokter Agung, karena dokter Agung sekarang lagi di Tokyo, tapi dia bertugas juga di beberapa rumah sakit di Bandung, termasuk Hasan Sadikin. Ya, ngelihat gimana dokter tadi ya teman-teman, berdarah-darah banget, tapi bisa dioperasi sambil dalam keadaan sadar, saya yakin banget bahwa ketika Tuhan berkenan kita untuk tetap hidup dan menjadi berkat buat orang lain, pasti ada jalan dokter Agung ya. Ya pasti. Ya kan? Amin. Tadi dokter Kali berkali-kali bilang miracle is miracle gitu. Keajaiban tetap akan ada gitu dan kita sebagai manusia tetap harus mengupayakannya. Ini ada satu lagi pertanyaan nih dok. Apakah pertolongan pertama dengan menusuk-nusuk ujung jari dengan jarum bisa meringankan serangan stroke? Logikanya sama kayak analogi seperti ini. Mau bikin nasi goreng kurang garam, tapi yang dikasih gula, ya nggak akan gurih garamnya kan? Oh gitu. Gitu loh. Sekarang kalau misalnya orang orangnya stroke nih, terus ditusuk, mungkin logikanya orang awam ditusuk darahnya keluar gitu ya. Lebih lancar ya. Nah, mungkin bayangan seperti itu. Nah, kita harus bayangkan darah itu sama kayak saraf, ada saraf pusat, saraf tepi. Nah, darah juga ada sama gitu. Darah yang terpusat itu di jantung dalam sistem pembuluh darah. Jadi dia tertutup nih jantung, keluar pembuluh darah. Nah, kalau yang ditusuk itu darah tepi dia, bukan darah pusat lagi. Jadi nggak ada hubungannya. Gitu. Iya. Well, kita mengusahakan yang terbaik sebenarnya ya. Ya. Balik lagi. Dokter Agung, arigatou gozaimasu. Semoga bermanfaat buat semuanya. Amin. Thank you banget ya dokter. Semoga selalu jadi berkat dan selalu dilindungi Tuhan di Tokyo sana. Oke. Terima kasih dokter. Sobat Renova jangan kemana-mana dulu. Kita masih punya banyak pengumuman sebelum kita